Selamat pagi semua. Jadi semoga kalian sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Baik, kembali lagi dengan saya. Jadi kita hari ini akan belajar menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, kamu perhatikan baik-baik dan selamat belajar. Nah baik, jadi materi kita adalah menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nah ini kebalikan seperti yang minggu lalu ya. Kalau yang minggu lalu kita mencari akar-akarnya. Nah sekarang diketahui akar-akarnya. Lalu kita cari persamaannya. Jadi dia ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan rumus perkalian faktor. Nah yaitu X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Nah, yang cara kedua adalah menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, yaitu X kuadrat dikurang X1 tambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, jadi dengan menggunakan dua cara tersebut, kita akan dapat menentukan persamaan kuadrat yang baru. Masuk kepada contoh. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 8 dan 3. Jadi ini kebalikan dari minggu yang lalu ya. Jadi kalau yang kemarin kita diketahui persamaan kuadratnya, yang ditanya akar-akarnya. Ini kebalikannya, diketahui akar-akarnya, yang ditanya ini persamaan kuadratnya. Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia ada dua cara. Cara yang pertama adalah rumus perkalian faktor. Oke, jadi pertama kita misalkan dulu. Misalkan si X1-nya sama dengan ini, X1-nya adalah min 8 dan si X2-nya sama dengan itu ya, 3. Ini sesuai dengan soal. Oke, tadi rumus perkalian faktornya adalah sudah kita ketahui bersama. Rumus perkalian faktornya adalah X kurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Ini ya. Oke, tinggal kita substitusi. Gantikan X1-nya jadi ini, min 8. Gantikan X2-nya jadi 3. Oke, kita substitusi ya. Maka hasilnya adalah X kurang. X1-nya adalah min 8. Kali X kurang. X2-nya adalah 3. Sama dengan 0. Oke, negatif kali negatif kita rubah aja ya. Ini jadi X tambah 8. Negatif kali negatif jadi positif. Dikali X kurang 3. Sama dengan 0. Oke, selanjutnya tinggal kita distributifkan. Seperti pelajaran aljabar di SMP ya. Ini berarti jadi 4 suku. Pertama kalikan ke sini. Lalu yang di bawah juga kalikan seperti itu ya. Oke, kita mulai. X kali X itu sama dengan X kuadrat. Oke, X dikali min 3 sama dengan min 3X. Sekarang 8 kali X sama dengan itu positif ya. Positif 8X. Terakhir 8 kali min 3 sama dengan min 24. Sama dengan 0. Oke, yang sejenis kan hanya yang di tengah ini. Maka hanya itu yang bisa kita sederhanakan ya. Ini tidak ada yang sejenis. Kalau tidak ada sejenis, oke langsung kita tuliskan tetap. Maka ini jadi X kuadrat min 3 tambah 8 sama dengan positif 5X. Ini kurang 24. Nah, jadi kalau diketahui ini sama dengan 0 ya. Jadi kalau diketahui akar-akarnya seperti ini, inilah persamaan kuadratnya. Ya. Nah, baik. Jadi cara yang kedua adalah menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Oke, sama seperti yang tadi kita tentukan dulu nilai X1-nya adalah min 8 dan nilai X2-nya sama dengan 3. Oke, jadi tadi ya, seperti konsepnya yang tadi, pertama kamu tentukan dulu dari sini, kamu tentukan dulu rumus, kamu tentukan dulu jumlahnya. Berarti kamu jumlahkan dulu X1 tambah X2-nya. Oke, X1-nya berapa? Min 8 tambah X2-nya 3. Berapa min 8 tambah 3? Min 5. Lalu yang kedua, kamu tentukan hasil kali akar. Hasil kali berarti X1 dikali X2 sama dengan X1-nya min 8 kali X2-nya 3. Min 8 kali 3 adalah min 24. Oke, jadi kita masuk kepada rumus jumlahnya. Rumusnya itu kan tadi X kuadrat, ini harus kamu hafalkan ya, kurang
X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini yang dijumlah, ini yang dikali. Oke, tinggal kita substitusi. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang. Tadi X1 tambah X2 adalah min 5. X1 tambah X2-nya kan ini min 5. Min 5 kali X tambah X1 kali X2-nya ini min 24 sama dengan 0. Oke, tinggal kita sederhanakan. Maka ini jadi X kuadrat, negatif kali negatif jadi positif. 5 kali X, ya 5X. Positif kali negatif jadi negatif 24 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadratnya. X kuadrat tambah 5X kurang 24. Sama nggak kayak yang tadi? Ya, sama. X kuadrat tambah 5X kurang 24. Jadi menurut kamu mana yang paling sederhana? Menggunakan cara yang pertama dengan ini, rumus perkalian faktor, atau menggunakan cara yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Terserah kamu pilih yang mana, dan jawabannya pasti akan sama. Baik, yang contoh kedua adalah susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah 2 sama dengan 0. Jadi ini nanti penting ya, 5 lebihnya. Oke, jadi di sini kita akan menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Nah, baik, jadi kita tentukan dulu berapa nilai A-nya, ya, sama seperti yang kemarin. Maka nilai A-nya dari sini kita peroleh adalah 1. Nilai B-nya sama dengan min 8 dan nilai C-nya sama dengan 2. Itu dulu ya. Nah, dari sini kita peroleh seperti pertemuan yang sebelumnya, kita peroleh untuk jumlah, rumus jumlah X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Ini masih ingat ya pertemuan sebelumnya ya. Min B per A. Maka hasilnya adalah min B. Berarti ini negatif ya. Berarti min B-nya berapa? Min 8 per A-nya 1. Maka hasilnya adalah negatif kali negatif jadi positif. Oke, 8 bagi 1 jadi 8 ya. Oke, itu jumlah. Dan untuk kali, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nilai C-nya adalah 2, nilai A-nya 1, maka 2 bagi 1 adalah 2. Nah, oke, jadi misalkan akar-akar persamaan kuadrat yang barunya kita misalkan aja alfa dan beta. Oke, jadi tadi kan katanya yang baru itu akar-akarnya 5 lebihnya. Oke, jadi akar-akar yang lama tadi kan X1 dan X2. Maka untuk yang baru si alfanya ini maka X1 kan karena 5 lebihnya ya. Jadi ini tambah 5. Si beta juga seperti itu. X2 tambah 5. Ini kamu tambah 5, ini juga kamu tambah 5. Oke, kita akan cari akar-akarnya. Pertama kita cari dulu, kita tambahkan dulu ya. Si alfa ditambah si beta, kita tambahkan dulu. Berarti ini kamu substitusi alfanya X1 tambah 5. Dan si betanya adalah X2 tambah 5. Maka ini adalah X1 tambah X2 tidak bisa ya, itu tidak sejenis ya. Maka kamu tetap tuliskan jadi X1 tambah X2 tambah 5 tambah 5 bisa, itu sejenis sama dengan 10. Oke, tadi sudah kita tahu kan X1 tambah X2-nya berapa? Ini dia, X1 tambah X2-nya sama dengan 8. Maka ini langsung kamu substitusi, X1 tambah X2 adalah 8, tambah 10 sama dengan 18. Oke, ini kita tambahkan. Sekarang kita kalikan. Si alfa dikali si beta. Si alfanya adalah X1 tambah 5. Si betanya kali si betanya X2 tambah 5. Oke, ini kamu distributifkan. Ini kali ke sini. Oke, maka ini hasilnya adalah X1 kali X2 tetap X1 kali X2 kali ini X1 tambah X1 kali 5 adalah 5X1. Berarti ini tambah ya. Tambah 5X1. Lalu ini 5 kali X2 jadi 5X2 tambah 5 kali 5, 25. Oke, maka ini hasilnya adalah X1 kali X2. Tadi sudah ada ya. X1 kali X2-nya adalah 2. Maka ini jadi 2 tambah
5x1 tambah 5x2 ini bisa kita faktorkan, kita keluarkan 5-nya, ini jadi x1 tambah x2. Ini kamu distributifkan sama ya, 5 kali x1, 5x1, 5 kali x2, 5x2. Ini jadi tambah 25. Maka hasilnya adalah 2 tambah 25 bisa ya, jadi 27. Tambah 5 kali x1 tambah x2-nya tadi adalah x1 tambah x2-nya adalah 8. Berarti ini jadi 5 kali 8. Maka hasilnya adalah 27 tambah 5 kali 8, 40. 27 tambah 40 adalah 67. Nah, baik, kita masuk ke langkah yang terakhir. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah, oke, kita masukkan yang tadi, Miss pilih cara yang kedua. Ya, cara yang kedua tadi yang ini dia, x kuadrat kurang alfa tambah beta, oke, tambah alfa kali beta sama dengan 0. Maka ini jadi x kuadrat kurang alfa tambah betanya tadi adalah 18 tambah, ini ada x-nya ya, oke, 18x tambah alfa kali betanya tadi adalah 67 sama dengan 0. Jadi inilah dia persamaan kuadrat barunya. X kuadrat kurang 18x ditambah 67 sama dengan 0. Baik, untuk soal latihannya ada 2 soal. Yang pertama, susun persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 3 dan 4. Catatannya, gunakan cara 1 dan cara 2. Nanti kamu bandingkan menggunakan cara 1 dan cara 2, jawabannya pasti sama ya. Baik, untuk soal yang kedua, sama seperti contoh soal yang sudah ada di video ya. Kamu perhatikan baik-baik, tapi ini 2 lebihnya. Oke, berarti nanti dia jadi ditambah 2 ya. Oke, selamat mengerjakan. God bless you.